Bayangkan seekor semut yang sedang membangun sarang kecil di pinggir hutan. Tiba-tiba, di sebelahnya, manusia mulai membangun jalan tol 10 jalur. Pertanyaannya, apakah semut itu mengerti apa itu jalan tol? Apakah dia paham konsep insinyur, aspal, atau internet yang menghubungkan para pekerja itu? Tidak. Bagi semut, kita bukan sekadar lebih pintar. Kita adalah fenomena alam yang mustahil dipahami oleh otaknya. Kita beroperasi di dimensi logika yang sama sekali berbeda. Begitulah posisi kita, manusia, di hadapan peradaban tingkat tinggi. Tapi, bagaimana kita mengukurnya? Tahun 1964, di tengah dinginnya Uni Soviet, seorang astrofisikawan bernama Nikolai Kardashev melihat ke langit dan mengajukan ide radikal. Dia menciptakan skala Kardashev, sebuah penggaris kosmik yang mengukur kemajuan peradaban bukan dari emas atau wilayah, tetapi dari satu hal, energi. Kardashev asli hanya membagi 3. Tipe 1 menguasai planet, tipe 2 menguasai bintang, tipe 3 menguasai galaksi. Itu adalah batas sains. Tapi imajinasi manusia tidak berhenti di sana. Para futuris memperluas skala ini hingga tipe 4, 5, 6, dan 7. Ini bukan lagi sains, ini adalah wilayah para penguasa mutlak semesta. Nama saya The Rider, dan saya telah melihat apa yang ada di ujung skala itu. Siapkan mental kalian, karena di tangga evolusi ini, kita bahkan belum lulus ujian masuk. Kita mulai dari dasar. Lihat sekeliling kalian. Gedung pencakar langit, roket ke Mars, kecerdasan buatan. Kalian merasa peradaban kita sudah canggih? Salah besar. Dalam skala Kardashev, manusia saat ini masih berada di tipe 0. Kita adalah peradaban bayi. Kenapa? Karena sumber energi utama kita masih primitif. Kita masih menggali tanah untuk mencari bangkai tanaman mati, minyak, dan batu bara, lalu membakarnya. Kita masih seperti manusia gua, hanya apinya saja yang lebih besar. Carl Sagan pernah menghitung posisi kita. Kita berada di angka 0,73. Kita belum lulus. Buktinya, kita masih budak alam. Sebuah badai bisa menenggelamkan kota. Gempa bumi bisa meruntuhkan negara. Kita numpang hidup di planet ini. Kita belum menguasainya. Tapi, jika kita selamat dari perang nuklir dan krisis iklim, kita akan naik kelas menjadi tipe 1, peradaban planet. Di tahap ini, kita menguasai 100% energi yang jatuh ke bumi. Cuaca bukan lagi takdir, tapi jadwal. Hujan turun karena kita memintanya. Badai dibubarkan sebelum menyentuh pantai. Gunung berapi bukan lagi ancaman, tapi baterai raksasa yang kita sadap panasnya. Kita akan membangun kota di atas lautan dan di dalam kerak bumi. Gempa bumi akan diredam dengan menstabilkan lempeng tektonik. Di tipe 1, perbatasan negara hilang. Hanya ada satu jaringan saraf digital yang menghubungkan otak setiap manusia. Satu planet, satu pikiran, satu tujuan. Bumi bukan lagi tempat tinggal liar. Bumi menjadi kapal antariksa yang terkendali penuh. Selamat datang di tipe 2. Kita meninggalkan kawah bumi dan menatap sang raja, matahari. Peradaban tipe 1 mungkin menguasai cuaca, tapi mereka masih rentan. Jika matahari bersin sedikit saja, badai surya, teknologi mereka bisa hangus. Tipe 2 tidak memiliki ketakutan itu. Mereka adalah dewa bintang. Mereka menguasai 100% energi bintang induknya. Bagaimana caranya? Fisikawan Freeman Dyson punya jawabannya. Dyson Sphere. Jangan bayangkan bola besi padat yang membungkus matahari. Itu mustahil dan tidak stabil. Bayangkan Dyson Swarm. Miliaran satelit cermin dan panel surya yang berdansa mengelilingi matahari seperti lebah, menyerap setiap foton yang keluar. 1 detik energi matahari setara dengan konsumsi energi manusia tipe 0 selama 1 juta tahun. Dengan energi sebesar ini, kata mahal hilang dari kamus. Mereka tidak lagi menambang tanah. Mereka melakukan star lifting, menembakkan sinar magnetik ke matahari untuk menyedot bahan baku murni langsung dari bintangnya. Hidrogen, helium, logam dalam jumlah tak terbatas. Mereka adalah arsitek tata surya. Mars terlalu dingin, mereka bisa menggeser orbitnya mendekat ke matahari atau memanaskan atmosfernya dengan cermin raksasa. Bagi mereka, tata surya bukan lagi hutan belantara, tapi halaman belakang yang sudah direnovasi total. Kematian planet bukan lagi kiamat. Jika bumi hancur, mereka tinggal pindah ke habitat luar angkasa buatan sendiri. Mereka telah mencapai keabadian spesies selama bintang mereka masih menyala.
Jika tipe 2 adalah penguasa halaman rumah, tipe 3 adalah kaisar kota. Mereka telah menaklukkan galaksi. Bukan satu bintang, tapi 100 miliar bintang. Bagaimana cara menaklukkan tempat seluas 100.000 tahun cahaya? Mereka tidak mengirim manusia, mereka mengirim von Neumann probes. Robot nanoteknologi yang mendarat di satu sistem bintang, menambang asteroid, menggandakan diri, lalu terbang ke 2 bintang lain. 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Dalam waktu singkat, seluruh galaksi dipenuhi oleh mesin-mesin mereka. Energi bintang biasa sudah tidak cukup bagi mereka. Mereka pergi ke jantung kegelapan galaksi, supermassive black hole. Mereka membungkus lubang hitam dengan cermin raksasa untuk memanen energi rotasinya, sebuah teknik yang disebut proses Penrose. 1 detik energi ini bisa menghidupkan peradaban tipe 2 selama miliaran tahun. Mereka bukan lagi budak orbit. Mereka menggeser posisi bintang menggunakan Shkadov Thruster, mesin pendorong bintang, untuk menghindari tabrakan antar galaksi atau supernova. Bintang hanyalah baterai yang bisa diganti. Di tahap ini, biologi mungkin sudah ditinggalkan. Warga tipe 3 mungkin hidup sebagai kesadaran digital di dalam jaringan komputasi awan yang terbentang di seluruh lengan spiral galaksi. Mereka abadi, maha tahu di wilayahnya, dan bagi kita, mereka tidak bisa dibedakan dari sihir. Kita tinggalkan Bima Sakti. Tipe 3 hanyalah penguasa satu pulau kecil di tengah samudra kosmik yang tak bertepi. Selamat datang di tipe 4, penguasa semesta. Wilayah kekuasaan mereka bukan lagi bintang atau galaksi, tapi cosmic web, jaring laba-laba raksasa yang menghubungkan miliaran galaksi di seluruh alam semesta teramati. Bagi mereka, galaksi hanyalah sel tubuh yang membentuk satu organisme raksasa. Energi bintang, itu mainan anak kecil. Tipe 4 memanen energi dari sesuatu yang jauh lebih besar, energi gelap, dark energy. Gaya misterius yang menyusun 68% isi alam semesta dan mendorong ekspansi ruang angkasa. Mereka menyadap kekosongan itu sendiri. Di level ini, hukum fisika bukan lagi aturan mati yang harus dipatuhi. Bagi tipe 4, hukum fisika adalah kode pemrograman yang bisa diedit. Ingin mengubah konstanta gravitasi di sektor tertentu? Bisa. Ingin memperlambat kecepatan cahaya untuk menyimpan data? Selesai. Mereka bahkan mungkin sedang berperang melawan musuh terbesar alam semesta, entropi. Mereka merekayasa ulang termodinamika untuk mencegah heat death, kematian panas alam semesta, agar peradaban mereka bisa bertahan selamanya. Wujud mereka, lupakan kapal antariksa atau tubuh biologis. Mereka mungkin telah menyatu dengan struktur ruang waktu itu sendiri. Mereka ada di mana-mana, tersimpan dalam getaran string kuantum. Jika Anda melihat bintang-bintang di ujung alam semesta bergerak dengan pola yang aneh, jangan anggap itu kebetulan. Itu mungkin mereka sedang merenovasi langit. Apa yang lebih besar dari alam semesta? Jawabannya, banyak alam semesta. Selamat datang di tipe 5, penguasa multiverse. Bagi mereka, alam semesta kita hanyalah satu gelembung sabun yang melayang di lautan busa yang tak terbatas. Setiap kali Anda membuat keputusan, kiri atau kanan, ya atau tidak, realitas terbelah menjadi 2. Itu adalah teori Many Worlds Interpretation. Bagi kita, jalan yang tidak dipilih itu hilang selamanya. Bagi tipe 5, jalan itu adalah destinasi wisata. Mereka tidak terikat pada satu garis waktu. Mereka bisa melompat ke realitas di mana asteroid tidak pernah memusnahkan dinosaurus, atau realitas di mana manusia tidak pernah menemukan api. Energi mereka tak terbatas. Mereka menyadap perbedaan potensial antar dimensi. Jika alam semesta mereka kehabisan energi dan mati kedinginan, mereka tinggal melangkah ke alam semesta tetangga yang masih muda dan panas. Bagi mereka, kematian adalah konsep yang usang. Jika tubuh fisik mereka hancur di satu realitas, kesadaran mereka secara instan berpindah ke versi diri mereka di realitas lain. Ini adalah quantum immortality yang diterapkan secara sadar. Mereka adalah penjelajah sejati. Kapal mereka tidak bergerak melalui ruang, tapi menembus the bulk, ruang 5 dimensi yang memisahkan antar universe. Jika Anda pernah merasa mengalami deja vu, atau merasa dunia ini sedikit salah, mungkin itu bukan imajinasi Anda. Mungkin itu adalah riak kecil saat salah satu dari mereka melintas di sebelah realitas kita.
Jika tipe 5 adalah turis yang melompat antar hotel, tipe 6 adalah arsitek yang membangun hotelnya. Selamat datang di tipe 6, pengendali realitas. Mereka tidak lagi tinggal di dalam alam semesta. Mereka hidup di luar struktur ruang dan waktu itu sendiri. Bagi mereka, multiverse hanyalah file komputer yang bisa dibuka, diedit atau dihapus. Mereka menguasai source code keberadaan. Apa itu waktu? Bagi kita, waktu adalah sungai yang mengalir satu arah. Bagi tipe 6, waktu adalah lingkaran yang bisa diputar balik, dipercepat atau dibekukan sesuka hati. Apa itu materi? Bagi mereka, atom dan energi hanyalah getaran informasi yang bisa ditulis ulang. Mereka bisa menciptakan alam semesta baru bukan dengan ledakan Big Bang, tapi dengan satu baris perintah logika. Wujud mereka? Mereka tidak lagi memiliki tubuh. Biologi, mesin, bahkan cahaya, itu terlalu primitif. Mereka telah berevolusi menjadi kesadaran murni, entitas abstrak yang menyatu dengan hukum alam itu sendiri. Jika Anda melihat gravitasi bekerja, mungkin itu adalah bagian dari pikiran mereka. Jika Anda melihat cahaya merambat, mungkin itu adalah denyut nadi mereka. Mereka ada di mana-mana, di setiap detik dan di setiap celah atom, tapi kita tidak akan pernah bisa melihatnya. Karena bagi makhluk 2 dimensi di atas kertas, mustahil untuk melihat pelukis 3 dimensi yang sedang menggambar mereka. Di atas segalanya, ada satu tingkat terakhir. Tingkat yang membuat tipe 6 terlihat seperti amatir. Selamat datang di tipe 7, Sang Pencipta. Jika alam semesta adalah sebuah video game, tipe 6 adalah pemain yang menggunakan cheat codes. Tapi tipe 7 adalah developer yang membuat gamenya. Mereka tidak tinggal di dalam multiverse. Mereka berada di omniverse, sebuah ruang di luar segala ruang, tempat semua kemungkinan dan ketidakmungkinan lahir. Mereka tidak lagi membutuhkan energi. Konsep energi itu terlalu kecil. Mereka adalah sumber energi itu sendiri. Mereka tidak memanipulasi realitas. Mereka menciptakan realitas dari ketiadaan. Bagi mereka, menciptakan Big Bang semudah kita menjentikkan jari. Menciptakan hukum fisika semudah kita menulis puisi. Banyak ilmuwan menyebut ini sebagai Omega Point, titik akhir evolusi, di mana kecerdasan menjadi tak terbatas dan menyatu dengan segala hal. Apakah mereka Tuhan? Dalam bahasa agama, mungkin iya. Tapi dalam bahasa sains, mereka adalah arsitek simulasi tempat kita hidup. Mungkin alam semesta kita, galaksi kita, dan hidup kita hanyalah mimpi kecil yang sedang dimimpikan oleh salah satu dari mereka. Kita tidak akan pernah bisa mendeteksi mereka. Sama seperti karakter dalam video game, tidak akan pernah bisa melihat wajah programmer yang memprogramnya. Kita hanya bisa berharap bahwa mereka tidak menekan tombol reset. Kita telah melihat dari tipe 1 hingga tipe 7, dari penguasa planet hingga pencipta realitas. Tapi ada satu pertanyaan yang menghantui setiap astronom. Di mana mereka? Jika alam semesta ini begitu tua dan begitu luas, seharusnya langit malam kita penuh dengan kapal tipe 3 yang lalu lalang. Tapi saat kita melihat ke atas, yang ada hanyalah kesunyian. Ini disebut The Fermi Paradox, dan jawabannya mungkin mengerikan. The Great Filter, saringan besar. Teori ini mengatakan bahwa ada satu tahap dalam evolusi yang sangat sulit dilewati, sebuah tembok kematian yang memusnahkan 99% peradaban sebelum mereka sempat mencapai bintang. Mungkin saringan itu ada di belakang kita dan kita adalah yang terpilih. Tapi saya khawatir saringan itu ada di depan kita. Perang nuklir, kecerdasan buatan yang tidak terkendali, perubahan iklim. Mungkin ini adalah ujian yang gagal dilewati oleh peradaban lain. Mereka terbakar habis di planet asalnya sebelum sempat menjadi tipe 1. Kita sedang berjalan di atas tali tipis. Di satu sisi adalah kepunahan abadi, di sisi lain adalah jalan menuju keabadian di antara bintang-bintang. Tangga Kardashev ada di depan mata. Apakah kita akan memanjatnya atau kita akan jatuh dan menjadi fosil seperti mereka yang gagal sebelum kita? Pilihan itu dibuat hari ini. Saya The Rider. Sampai jumpa di tingkat selanjutnya. Warp out.